Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yang Yanuar, saya sebagai mahasiswa Universitas Primagraha yang akan menyelesaikan tugas akhir, yakni mereview makalah yang saya buat mengenai hak-hak yang harusnya dimiliki oleh rakyat Palestina di dalam hukum humaniter internasional. Nah, sebelumnya di dalam hukum humaniter internasional dibagi menjadi dua bagian, yakni Den Haag dan Jenewa. Peraturan Den Haag dibuat untuk mengatur mengenai penggunaan senjata baik kadaluarsa ataupun senjata-senjata yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dan dalam Konvensi Jenewa diatur mengenai perlindungan hak-hak sipil atau perlindungan kepada angkatan non bersenjata, baik itu kota, anak-anak dan lain sebagainya. Akan tetapi di negara Palestina yang kita ketahui sekarang, rakyat sipil justru menjadi korban dari kekejaman kaum Zionis Israel. Nah, hal tersebut mengundang pertanyaan, di manakah hukum humaniter internasional, di mana banyak korban yang berjatuhan sedangkan tidak ada penyelesaian kepada Israel. Sedangkan jikalau kita meninjau kembali perang yang sempat viral beberapa tahun belakangan, yaitu antara Rusia dan Ukraina, Ukraina mendapatkan banyak perhatian di mana mereka mendapatkan hak-hak mereka. Meskipun begitu, kan tetap berjatuhan di dalam perang. Akan tetapi pihak Rusia mendapatkan banyak sekali penyelesaian dan tindakan-tindakan dari hukum humaniter, sedangkan di Palestina sendiri hampir tidak ada penyelesaian sama sekali kepada pihak Israel yang mengakibatkan perlakuan yang tidak adil. Eksistensi hukum yang seharusnya menjadi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum seakan-akan tidak ada. Nah, akan tetapi mari kita tinjau dari hukum materialnya atau isi dari Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan hak sipil tersebut. Apa sih yang boleh atau yang berhak didapatkan oleh masyarakat Palestina? Dalam Protokol 1 tahun 1977 diatur tentang batasan mengenai pengertian orang sipil. Termasuk angkatan orang sipil adalah setiap orang yang bukan anggota angkatan bersenjata atau pihak yang bertikai. Nah, secara umum masyarakat sipil mereka berhak untuk menikmati perlindungan dari bahaya yang timbul dari operasi militer. Nah, kesimpulannya bahwa masyarakat sipil ini tidak boleh dijadikan objek sasaran. Sedangkan pada perang Palestina dan Israel, di sini sasarannya tidak lain adalah rumah sakit, tempat ibadah, dan rumah-rumah yang merupakan kepemilikan dari masyarakat sipil. Hal itu sudah melanggar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter. Akan tetapi karena tidak ada penyelesaian di sini, hal tersebut terus terjadi. Lalu yang kedua, tindakan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebar teror di kalangan penduduk itu tuh dilarang. Jadi kalau misalkan kita berada di dalam sebuah area konflik yang padat penduduknya harus tetap kita tenangkan. Dalam artian kita tidak boleh memberikan teror akan adanya penembakan atau pengeboman. Sedangkan di jalur Gaza sendiri sudah menjadi langganan tempat bom atau langganan tempat penculikan masyarakat Palestina untuk dijadikan sandera. Dan kasus kemarin yang sangat miris di mana saat pertukaran sandera yang berada di Palestina dan Israel, di situ adalah pada saat perayaan hari Natal, anak-anak Palestina kebanyakan mendapatkan luka-luka dan bekas hasil penyiksaan, sedangkan itu tidak boleh sama sekali. Nah, akan tetapi anak-anak Israel mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Loh kan, jikalau tadinya mereka itu tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar mereka justru setelah ditangkap, setelah dijadikan sandera, mereka telah mendapatkan perlakuan yang baik dari rakyat Palestina. Anak-anak tersebut malah sering menawarkan makanan pada orang-orang sekitar sebelum mereka melahap makanan yang ada di hadapan mereka. Hal itu justru dianggap hal yang tidak baik oleh masyarakat Israel. Lalu yang terakhir, orang sipil hanya berhak untuk dijadikan sasaran jikalau ia beraktif dalam permusuhan. Nah, pada poin terakhir di sini, ini adalah celah yang sangat besar bagi tentara Zionisme atau mungkin perdana menterinya untuk melakukan pembelaan. Nah, pembelaan yang saya maksudkan di sini, saat ada rumah atau bangunan yang diserang oleh bom-bom Israel, di sana Israel melakukan pembelaan bahwasannya di tempat bangunan tersebut ada tentara Palestina, ada tentara Hamas atau Fatah yang berada di dalam bangunan tersebut. Hal itu mengakibatkan yang di dalam tersebut mendapatkan penyerangan. Sedangkan meskipun begitu, orang di dalam gedung tersebut tidak dinyatakan ia turut serta aktif.
dalam permusuhan tersebut. Kenapa sampai konflik tersebut berkepanjangan? Nah, saya sebagai penyusun makalah menarik kesimpulan mengenai lingkaran setan yang dihadapi oleh masyarakat Palestina. Salah satunya adalah gerakan Hamas yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Palestina, di mana masyarakat Palestina saat menikmati kedamaian, Hamas pada saat kemarin dinyatakan meluncurkan serangan, dan itu menimbulkan serangan balik dari tentara Israel. Akan tetapi Palestina tidak bisa serta-merta menghentikan tindakan Hamas tersebut, karena hanya Hamaslah yang berada di negara Palestina yang mengangkat senjata untuk melindungi Palestina. Nah, negara-negara timur kan berada di dekat banget dengan Palestina. Kenapa mereka tidak membantu Palestina? Jawabannya adalah karena mereka sendiri berada di dalam konflik. Contohnya di Irak, di mana mereka sedang dijajah juga oleh Amerika, dan di negara-negara timur lain, negara-negara Jazirah Arab yang kalau misalkan kita telusuri juga berada di dalam konflik. Selain itu, negara Amerika merupakan negara yang paling berpengaruh di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga penyelesaian kepada Israel, di mana Israel merupakan kaki tangan dari Amerika, merupakan hal yang mustahil.